Kekaisaran Romawi. Sebuah nama yang identik dengan kekuatan, kemegahan, dan pengaruh yang tak tertandingi. Selama berabad-abad, pasukan Romawi berbaris dari pantai Britania yang berkabut hingga pasir Suriah yang panas. Elang mereka menjadi simbol ketertiban dan dominasi. Tapi bahkan raksasa pun bisa jatuh. Pada abad ke-5 Masehi, kekaisaran yang dulu perkasa terpecah belah. Kejayaannya menjadi kenangan yang memudar. Kota abadi itu sendiri dijarah bukan hanya sekali tetapi 2 kali. Berdiri sebagai pengingat yang nyata tentang bagaimana bahkan kerajaan yang paling perkasa pun dapat runtuh menjadi debu. Apa yang menyebabkan kejatuhan dramatis ini? Apakah itu pukulan tunggal yang fatal atau racun lambat yang meresap ke dalam pembuluh darah masyarakat Romawi? Jawabannya, seperti kebanyakan hal dalam sejarah, kompleks dan beragam. Ini adalah kisah tentang kerusakan internal dan tekanan eksternal, intrik politik dan kesulitan ekonomi, kegagalan militer dan pergolakan sosial. Bergabunglah dengan saya saat kita menyelidiki reruntuhan kerajaan yang dulu besar ini dan mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan kehancurannya. Di jantung kemunduran Roma tersimpan kanker yang menggerogoti intinya, korupsi politik. Senat Romawi yang dulu terkenal, simbol kebajikan republik, jatuh ke dalam kubangan ambisi yang mementingkan diri sendiri dan saling tikam belakang. Kaisar-kaisar naik dan turun dengan cepat, seringkali menjadi korban pembunuhan atau kudeta istana. Ambisi memicu ketidakstabilan, dan dengan itu muncullah kepemimpinan yang lemah, keraguan-raguan dan kurangnya visi jangka panjang. Provinsi-provinsi yang dulunya merupakan benteng tatanan Romawi, salah kelola dan dieksploitasi oleh pejabat-pejabat korup. Ikatan yang menyatukan kekaisaran yang luas itu mulai terurai, karena kesetiaan bergeser dari kekaisaran ke individu-individu yang berebut kekuasaan. Roma membusuk dari dalam, fondasinya dilemahkan oleh orang-orang yang dipercaya untuk menopangnya. Sebuah kerajaan yang luas membutuhkan perbendaharaan yang luas. Dan seiring dengan perluasan Roma, begitu pula pengeluarannya. Perang yang terus-menerus, pekerjaan umum yang mewah, dan pemeliharaan pasukan yang besar membebani ekonomi Romawi. Lebih buruk lagi, inflasi yang merajalela akibat mata uang yang merosot dan salah urus ekonomi, mengikis nilai mata uang Romawi. Pajak, yang sudah tinggi untuk mendanai mesin besar kekaisaran, meningkat lebih lanjut, memeras kehidupan kelas menengah Romawi yang dulu makmur. Kesenjangan antara elit kaya dan massa miskin melebar menjadi jurang, menimbulkan kebencian dan keresahan sosial. Dengan kasnya yang terkuras dan ekonominya yang berantakan, Roma mendapati dirinya semakin tidak mampu mempertahankan pasukannya atau mempertahankan perbatasannya. Di luar perbatasan kekaisaran, muncul ancaman baru yang disebut barbar. Suku-suku seperti Goth, Vandal, dan Hun didorong oleh kombinasi tekanan dari kelompok migran lain dan daya pikat kekayaan Romawi memberi tekanan yang meningkat pada perbatasan kekaisaran. Pasukan Romawi yang dulu tak tertembus, sekarang kekurangan staf, kurang terlatih, dan kehilangan semangat, mendapati diri mereka berjuang untuk menahan gelombang. Penjarahan Roma pada tahun 410 Masehi oleh Visigoth yang dipimpin oleh Alaric mengirimkan gelombang kejut ke seluruh kekaisaran. Itu adalah pukulan simbolis yang menunjukkan kerentanan Roma yang dulu perkasa terhadap kekuatan-kekuatan eksternal ini. Orang-orang barbar yang dulunya dianggap sebagai perampok yang tidak beradab, kini menjadi ancaman nyata bagi keberadaan Roma. Untuk memperkuat pasukannya yang semakin berkurang, Roma semakin bergantung pada tentara bayaran asing. Para prajurit ini yang sering direkrut dari suku-suku barbar yang sama yang mengancam kekaisaran, berjuang demi uang, bukan demi kejayaan atau cita-cita Roma. Mereka tidak memiliki disiplin, pelatihan, dan kesetiaan seperti legiun Romawi zaman dulu, dan kehadiran mereka semakin mengikis kekuatan militer kekaisaran. Penggunaan tentara bayaran menciptakan lingkaran setan. Biaya mereka yang tinggi semakin membebani perbendaharaan Romawi yang sudah terkuras, sementara kesetiaan mereka yang selalu dipertanyakan dapat bergeser dengan janji imbalan yang lebih besar dari musuh-musuh Roma. Ketergantungan Roma pada tentara bayaran adalah pertaruhan yang putus asa, yang akhirnya menjadi bumerang dan mempercepat kemundurannya.